Recording in progress. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi Every Nation Church Manado. Kayak Anda bersuka cita pagi ini? Amin. Kita semua bersyukur pagi ini buat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari saya ajak kita boleh kasih salam samping kiri kanan, muka belakang. Mungkin ada yang tadi so salaman, enggak apa-apa ulang. Lebih bagus kalau Anda cari orang baru untuk Anda salami dan berkati dia dengan senyuman dan kata-kata berkat dari Tuhan. This is a happy Sunday. Come on kids. Greet your friends. Puji Tuhan, kita bersuka cita pagi ini semua, amin. Saya rindu kita baca satu ayat di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Sama-sama kita baca boleh? 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Thank you Jesus. Kami sungguh bangga menyembah Engkau. Kami sungguh bangga menyerukan namamu Yesus, nama di atas segala nama, nama di mana segala yang ada di langit dan di atas bumi, bahkan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut Tuhan. Karena itu kami mau memuliakan Engkau pagi ini. Kami mau masyurkan namamu Yesus. Kami mau berseru bagi namamu Yesus. Nama di atas segala nama yang hidup dan berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Thank you Lord. We praise you Jesus. Come on. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita bertepuk tangan menyanyi bagi Tuhan. Come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes.
Yesus, nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus. Segala kuasa tutup dalam namanya. Luar biasa, luar mulia. Yesus, nama di atas segala nama. Serukan namanya, oh Jesus, Tuhan Raja. Shout your name, Jesus. Tertutup dalam namanya. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Oh, yes, yes, Lord. Thank you, Jesus. We praise your name. Shout your name. Mari tepuk tangan bagi dia. Bagi dia, Yesus. Kami puja. Tidak ada yang lain, Tuhan. Tidak ada nama yang berkuasa selain nama-Mu. Saat kami berdoa demi nama-Mu, Yesus. Nama yang kami percaya, nama yang menyelamatkan kami. Thank you, Jesus. Nama yang selalu kami kasihi, kami rindukan, yang kami pegang, yang selalu ada di hati kami, memenuhi hati kami. Thank you, Lord God. We worship you, Jesus. We welcome you in this place. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dekat dalam hati-Mu, oh Jesus. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih.
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu bawaku dekat dalam hadir-Mu, dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu. Kita rasakan indahnya kasih-Nya di dalam hadirat-Nya. Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi kami, menjamah setiap hati kami dengan kasih-Mu yang mengalir. Kami mengangkat tangan kami menyembah-Mu Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Biar kasih-Mu memenuhi kami Yesus. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan hanya kepada-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari dengan lembut katakan, ku rasakan kasih-Mu. Mari rasakan kasih-Nya mengalir di dalam hidup kita. Kasih-Nya mengalir di dalam hati kita. Penuhi dengan kasih-Mu.
hadirat-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Oh Yesus, thank you Jesus. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu, kita saat teduh, menikmati kasih-Nya, menikmati hadirat-Nya. Kita diam di hadirat-Nya dan biarkan Roh Kudus mengalir menjamah hati kita, memenuhi hati kita dengan kasih-Nya, kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Thank you Lord, thank you Jesus. Jesus, Holy Spirit, Tuhan, Engkaulah yang melindungi kami. Engkaulah yang menyembunyikan kami di dalam kemah-Mu. Sekarang tegaklah kepala kami ya Tuhan, dan kami mau bernyanyi dan bermazmur bagi Engkau. Worship I will recall your faithfulness through it all. In worship I will recall your faithfulness through it all. Sing. Worship I will recall your faithfulness through it all. Worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name,
and you call me yours. Lord, you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me Yes, Lord Jesus, you call us, Lord. You call us, Lord God, as yours. Tuhan benar, terima kasih untuk rasa aman yang kau berikan bagi kami. Bahwa engkau Tuhan yang melindungi kami di bawah naungan kepak sayap-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu membawa damai sejahtera dalam hati kami, bahkan memelihara jiwa kami. Dan kini kami mengerti bahwa di dalam Engkau Tuhan, bahwa kami aman, bahwa kami tidak perlu merasa takut, karena kami memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Thank you Lord Jesus. Roma 5 ayat 5, firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat Tuhan, Allah telah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang telah dikorbankan di atas kayu salib, mati, kemudian dikuburkan, pada hari yang ketiga Dia bangkit, untuk memberikan pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Bahkan ketika Yesus naik ke sorga, dikirimkannya Roh Kudus bagi setiap murid-muridnya dan kepada kita pada hari ini. Dan jemaat Tuhan, ingatlah bahwa Roh Kudus menolong kita untuk terus memiliki pengharapan di dalam Yesus. Roh Kudus mengingatkan kepada kita bahwa kasih Yesus itu kekal sampai selama-lamanya. Bahwa Roh Kudus juga yang mendorong setiap kita untuk pergi dan untuk terus memberitakan Injil kepada setiap orang-orang di sekeliling kita sampai kepada ujung bumi. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami terus mengingat akan kasih Allah yang telah dicurahkan dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami senantiasa Tuhan untuk berpegang teguh kepada pengharapan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Karena kami tahu bahwa pengharapan yang diberikan kepada kami itu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang ya dan amin bagi kami. Thank you Lord. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati. Kita memberkati anak-anak kita, bahkan guru sekolah minggu yang akan melayani pada hari ini. Tuhan, kami berdoa kepada setiap anak-anak kami. Kami membawa mereka Tuhan kepada Engkau. Kami mau melepaskan berkat kepada mereka. Kami katakan Tuhan, ada ketaatan, ada hati yang mau mengasihi Engkau, ada hati yang mencintai akan didikan Tuhan, ada hati yang mencintai firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa begitu banyak keinginan yang muncul bahkan timbul Tuhan di dalam setiap hal yang mereka lihat. Tapi Tuhan, kami berdoa sebagai pemimpin, sebagai orang tua, sebagai guru-guru Tuhan yang menolong mereka. Biar kasih, keinginan, rasa haus dan lapar kepada firman Tuhan itu bertumbuh jauh lebih besar dan lebih cepat dari keadaan di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka memilih apa yang benar, apa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap guru-guru yang akan mengajar pada hari ini. Tuhan, berikan mereka urapan yang baru, berikan mereka kreativitas, berikan mereka pengetahuan, berikan mereka pengertian Tuhan. Bahkan perkaya hati mereka dengan kesabaran, dengan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua. Tuhan, kami katakan berkati mereka untuk menolong anak-anak mereka bertumbuh, membesarkan anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah sekali lagi. And happy learning. Sebelum Bapak Ibu duduk, saudara bisa keluar mungkin dari tempat saudara
ya untuk temui 2 atau 3 orang dan katakan selamat datang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu marilah kita bersukacita. Amin. Oke. Saudara boleh duduk. Terima kasih kepada tim musik yang sudah melayani kita dalam pujian penyembahan. Saya percaya setiap saudara menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Ya. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan selamat datang di kebaktian Gereja Every Nation Manado. Mewakili gembala dan tim kepemimpinan, saya menyambut setiap saudara pagi hari ini. Nama saya Mary. Saya volunteer dalam jemaat ini. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan dalam rumah Tuhan. Kita menghormati Tuhan lewat pemberian kita. Dan jika saudara belum menerima amplop persembahan, saudara bisa mengangkat tangan dan Asyar akan menolong saudara. Dan saudara dapat memberi secara tunai maupun non tunai, cashless melalui nomor rekening yang sudah tertera di depan. Dan sambil saudara menyiapkan persembahan, saya akan membacakan nats persembahan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Terima kasih untuk setiap keuangan yang telah Kau percayakan dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami. Ajarlah kami Tuhan untuk memberi dengan benar, ajarlah kami memberi dengan hati yang rela, dan bangkitkan iman percaya di dalam hati kami bahwa Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami, bahwa Engkaulah sesungguhnya yang menjadi sumber berkat dan keuangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua percaya katakan amin, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Dan saat ini ya ada beberapa pengumuman. Yang pertama saya mau mengingatkan kepada kita semua akan panggilan mengapa gereja ini ada, mengapa Every Nation ini ada, bahwa kita ada untuk menghormati Tuhan, menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan kita bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan kita memiliki nilai-nilai inti Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketuhanan Yesus Kristus atau the Lordship. Mengapa? Karena kita menghargai ketaatan kepada Yesus Kristus. Yang kedua, evangelism, penginjilan. Mengapa? Karena kita menghargai orang-orang terhilang. Yang ketiga, pemuritan atau discipleship. Karena kita menghargai pertumbuhan rohani setiap orang di dalam jemaat ini. Dan yang keempat adalah leadership atau kepemimpinan. Karena kita menghargai pengembangan kepemimpinan setiap orang. Dan yang terakhir adalah family, keluarga. Karena kita menghargai hubungan jangka panjang. Katakan kepada samping kanan kirimu, katakan jangka panjang. Ya. Bahwa kita tidak akan hanya bertemu di gereja ini, tapi saudara akan ketemu juga nanti di surga nanti ya. Jangka panjang. Dan ada beberapa informasi Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita perhatikan bersama-sama. Katakan life group. Katakan life group. Ya, informasi yang pertama adalah life group. Bahwa kami terus mendorong kepada setiap saudara untuk terlibat. Katakan terlibat. Ya, terlibat dan terus terhubung dengan life group. Apa itu life group? Life group adalah kelompok pemuritan yang akan menolong setiap saudara untuk bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan dan kepada sesama. Dan bagi saudara yang belum tergabung dan ingin bergabung dalam life group, dapat menghubungi Bapak Calvin Kaunang, bagian Departemen Pemuritan atau staf gereja.
informasi lebih lanjut mengenai pertemuan live group akan di follow up oleh masing-masing pemimpin live group di masing-masing wilayah. Yang kedua adalah pertemuan doa on-site. Katakan on-site. Bilang datang di gereja, bukan di Zoom. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mendorong mengajak setiap saudara untuk terlibat dalam pertemuan doa mingguan secara on-site di tempat ini yang dilaksanakan setiap minggunya di hari Jumat jam 7 malam. Ya, saya pasti semua tahu ya, kadang berdoa itu sesuatu yang kurang, kalau memuji Tuhan enak, tapi kadang kalau berdoa biasa kadang tapi saudara tahukah bahwa semua kegerakan kebangunan rohani dalam hidup saudara, keluarga saudara, gereja dimulai dengan apa? Satu orang yang telah berdoa buat saudara. Ya, ketika saudara duduk di tempat ini karena ada satu orang yang sudah setia berdoa buat nama saudara. Jadi saudara, kalau kita diberikan kesempatan sebagai gereja Tuhan untuk berdoa, mari kita ambil kesempatan itu untuk berdoa. Saudara mau melihat bagaimana gereja ini memiliki impact kepada Manado? Mari kita berdoa bersama-sama. When we work, we work. When we pray, God works. Hudson Taylor berkata demikian. Amin. Jadi pastikan hari Jumat ini saudara hadir di gedung gereja ini untuk berdoa bersama-sama. Amin. Ya, kurang kedengaran, bilang amin. Dan yang ketiga adalah Student Center, Every Nation Campus, Student Center. Bersyukur atas kebaikan Tuhan dan berterima kasih atas dukungan setiap Bapak Ibu melalui doa maupun materi dari jemaat yang telah mendukung pelayanan Every Nation Campus sampai saat ini. Dan kami percaya lewat setiap pemberian Bapak Ibu itu menolong untuk pemberitaan Injil dan pelebaran kerajaan Allah di setiap kampus di kota ini. Amin. Dan update bagi Bapak Ibu bahwa melalui pelayanan Student Center ini menjadi open doors, menjadi pintu yang terbuka bagi gereja ini, bagi Every Nation Campus untuk terhubung dengan orang-orang baru, dengan para pelajar dan para mahasiswa yang baru, yang mungkin mereka tidak datang di hari Minggu, mungkin mereka tidak hadir di live group, tapi mereka ada di Student Center. Ya, jadi Bapak Ibu mari kita bersama-sama kita dukung lewat doa, lewat pemberian saudara, kita support pelayanan ini melalui Every Nation Campus, Student Center. Ini menjadi kesempatan bagi kita, kalau kita tidak bisa pergi kampus, ini waktunya kita untuk memberkati kampus. Lewat apa? Mungkin lewat materi, lewat doa saudara untuk melihat bagaimana pelebaran kerajaan Allah terjadi di kampus. Amin. Amin. Dan yang terakhir, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lagi tunggu apa ini yang terakhir? Oke, baik, tanpa menunggu lagi, saya percaya Bapak Ibu siap untuk menerima firman Tuhan. Dan mari kita sambut pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Berce Marlon Mantiri. Mari kita support dan berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan Bapak. Thank you Miss Mary. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat hari kenikmatan. Amin. Sukacita luar biasa bagi saya bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya itu semua karena anugerah dan rahmat Tuhan. Amin. Saya berterima kasih bagi Pastor Leopold, Gembala, Every Nation Manado, Ibu Lenda, teman-teman pimpinan yang memberikan saya kepercayaan untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini. Saudara, kita ada di seri Beyond Normal. Katakan Beyond Normal. Melampaui normal. Tahukah saudara bahwa kita dipanggil sebagai orang Kristen untuk hidup bukan menjadi orang-orang normal. Kedengaran aneh, saudara. Kita dipanggil tidak menjadi normal, saudara. Tetapi di atas normal. Beyond normal. Melampaui normal. Lewat seri ini kita akan sama-sama belajar bagaimana saya dan saudara hidup beyond normal. Beyond normal, it doesn't mean that we need with our strength. Menghidupi kehidupan yang melampaui normal tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri.
Kita perlu Roh Kudus. Katakan sama Roh Kudus. Minggu lalu Pastor Leopold telah memulai seri ini berbicara tentang Roh Kudus. Dia bukan hanya sekedar kuasa Allah. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia adalah Allah. Amin. Kurang keras. Amin. Saudara, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dalam kekristenan kita percaya bahwa satu Allah dalam 3 pribadi. Bukan 3 Allah. Amin. Satu Allah dalam 3 pribadi. Bagaimana kita bisa memahami hal ini? Saudara, semua analogi tidak akan pernah bisa menjelaskan tentang Trinitas. Saudara setuju? Analogi apapun yang kita coba untuk pakai untuk menjelaskan tentang satu Allah dalam 3 pribadi itu mustahil, saudara. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya bahwa kita memiliki satu Allah dalam 3 pribadi. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita melihat karya yang telah Allah kerjakan. Allah Bapa menciptakan alam semesta dan seluruh yang ada di dalamnya. Amin. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dialah Allah, anak Allah yang datang untuk menebus kita. Allah telah merancangkan penebusan melalui Yesus Kristus sebelum bahkan dunia ini ada. Amin. Sebelum dunia ini ada, Allah telah merancang Yesus akan datang ke dunia menghapus dosa saudara dan saya. Dan pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, di Kejadian dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas. Amin. Bahwa dia, Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri telah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena dia adalah Allah. Dan lewat seri ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Roh Kudus, bagaimana karya Roh Kudus yang bisa mengerjakan keajaiban, mujizat yang luar biasa. Di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan di akhir seri ini saya percaya bahwa setiap kita akan sama-sama semakin memahami dan semakin merasakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Baik kita sebagai orang tua yang mendidik anak setiap hari, baik kita sebagai anak, baik kita sebagai pekerja, baik kita sebagai mahasiswa dan pelajar, kita memerlukan pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Dan saya percaya di akhir seri ini kita akan sama-sama semakin memahami tentang pribadi Roh Kudus itu sendiri. Dan pagi hari ini saya akan membagikan tentang divine courage. Keberanian ilahi. Saudara, sadar atau tidak sadar kita sama-sama ada di dunia yang seringkali membuat kita merasa takut. Saudara setuju? Kata-kata apa? Masa depan. Amen. Kita mau jadi apa sebentar? Setelah saya kuliah, apa yang kita mesti bikin? Mau kerja apa kita? Menikah dengan siapa? Ya, bagaimana anak muda? Ya, that's normal. Amen. Orang tua, begitu pun sebaliknya. Orang tua, bagaimana kita memberi makan anak-anak kita? Bagaimana kita berpikir tentang sekolah mereka, pendidikan mereka. Dan saya percaya ketakutan ini bisa datang dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi anak ini ke depannya? Gembala mungkin, apa yang akan terjadi dengan Every Nation Manado? Paul pasti setiap hari berpikir, Tuhan bagaimana ini di gereja? Oleh karena itu kita sama-sama perlu ini saudara. Divine courage. Keberanian ilahi. Dan Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri yang akan menjadi jaminan bagi saudara dan saya untuk memperoleh divine courage, keberanian ilahi untuk menghadapi hidup di dalam dunia yang jatuh ini. Amin. Dan teks firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya punya teks di depan. Saudara bisa membaca di Alkitab saudara atau aplikasi Alkitab di gawai saudara. Dan bisa juga membaca di firman Tuhan yang tertera di layar.
Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31. 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami butuh Engkau untuk menolong kami memahami akan firman-Mu. Berikan kami pengertian yang benar akan firman-Mu ketika kami sama-sama belajar akan firman-Mu. Dan biar Roh-Mu yang memenuhi kami, memenuhi hati kami dan pikiran kami. Karena kami percaya oleh Roh Kudus, oleh pribadi Allah, kami akan mendapatkan keberanian ilahi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31 merupakan bagian dari suatu kisah yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Kita tahu sama-sama siapa Petrus itu. Dia adalah murid Kristus yang paling berani. Paling berani. Dia selalu ada di depan. Tuhan, kalau ada yang mengancam saya maju. Dia selalu siap, siap. Pada akhirnya ketika Yesus ditangkap, dia orang yang pertama menyangkal Yesus 3 kali. Pernah berkokok. Dia juga merupakan orang yang penuh dengan iman ketika Yesus di atas perahu dan mengundang dia untuk datang. Masuk ke perahu dengan penuh dengan iman, dia datang berjalan di atas air. Mungkin Alkitab mencatat dia salah satu rasul yang berjalan di atas air. Tetapi karena keraguannya, dia pun tenggelam. Petrus juga merupakan rasul yang dipuji oleh Yesus. Apa yang kamu katakan itu adalah perkataan yang bukan berasal dari manusia, tapi dari Roh Kudus. Tetapi Petrus juga merupakan orang yang Tuhan bilang, iblis, enyalah engkau. Sungguh ironi, kan? Ketika kita belajar tentang Petrus. Dan ketika Yesus naik ke surga, Petrus yang awalnya menggebu-gebu dengan emosional berubah menjadi pribadi yang luar biasa. Dari seorang nelayan yang tidak terpelajar, dia menjadi pribadi yang luar biasa. Divine courage from the Holy Spirit. Keberanian ilahi dari Roh Kudus yang membuat Petrus menjadi orang yang berbeda. Ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Dan tidak hanya itu, dia dan Yohanes ketika mereka datang ke bait Allah, ada seorang yang lumpuh kurang lebih 40-an tahun, lumpuh dari lahir, dia disembuhkan oleh Petrus. Dan ketika mereka menyembuhkan orang lumpuh ini, hal yang tidak menyenangkan justru terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka ditangkap oleh pemuka-pemuka agama. Karena Petrus dia menyembuhkan, sekaligus dia juga memberitakan tentang Yesus. Yesus yang disalibkan dan Yesus yang bangkit. Karena ada satu golongan dari mahkamah agama, yaitu orang-orang Saduki yang menolak akan kebangkitan. Bagian dari mahkamah yang menolak kebangkitan, merekalah yang memprovokasi mahkamah agama untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Mereka ditangkap, mereka diadili, diancam untuk tidak memberitakan tentang Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Tetapi Petrus memilih untuk menaati Tuhan. Dan Tuhan berkata di ayat sebelumnya bahwa kami tidak akan tunduk kepada perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan. Pada akhirnya mereka dilepaskan setelah ditahan selama kurang lebih 1 malam. Dan ini yang terjadi dari firman Tuhan yang kita baca tadi.
Ayat 29 berkata apa? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Umat Tuhan ketika Petrus dan Yohanes ditahan dan dilepaskan, mereka meresponi hal itu dengan berdoa. Ya, ada ancaman di situ. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Mereka diancam. Setelah mereka dilepas pun, mereka pun tetap hidup dalam ancaman. Saudara, ada threat, ada ancaman. Ini pun yang mungkin kita alami dalam hari-hari kita. Ada ancaman, ada kekhawatiran yang kita hadapi. Dan ketika ada ancaman datang, manusia memiliki dua opsi. Pertama, untuk melawan, to fight. Atau kedua, lari. Petrus dan Yohanes menghadapi ancaman dari orang-orang yang telah menyalibkan Yesus. Mereka menjadi saksi di mana orang-orang ini membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Dan penganiayaan yang mungkin akan mereka terima bisa berujung pada kematian. Tetapi, saudara, perhatikan sini bahwa ketika Roh Kudus belum dicurahkan, apa yang terjadi dalam murid-murid Yesus? Mereka lari, flight. Tetapi ketika setelah Roh Kudus dicurahkan, respon mereka adalah fight. Mereka tidak lari, tetapi mereka menghadapi ancaman tersebut. Bahkan mereka meminta keberanian. Saudara, terkadang ketika masalah dalam hidup kita berdoa, Tuhan tolong selesaikan masalah ini. Tuhan tolong lalukan masalah ini. Tuhan tolong jauhkan mungkin penyakit ini. Itu normal. Tetapi ketika kita melihat respon dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka meminta Tuhan untuk tidak menghilangkan ancaman. Atau Tuhan ambil ancaman ini daripada kami, tetapi sebaliknya mereka meminta keberanian. Katakan sama-sama keberanian. Ini yang mereka minta. Mereka meminta keberanian untuk menghadapi ancaman tadi. Dan kita tahu bersama bahwa Petrus dan Yohanes seumur hidup mereka hidup di bawah ancaman. Petrus kita tahu mati disalibkan kepala di bawah. Dan seumur dia hidup dalam ancaman. Dan begitu pun dengan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes pun dianiaya, dia digoreng dalam minyak panas oleh kekaisaran Romawi, namun tidak mati. Rasul Yohanes mati ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Jadi ancaman yang terjadi dalam hidup mereka tidak berlangsung 1 atau 2 kali, tapi seumur hidup mereka. Tetapi ini yang mereka minta, saudara. Mereka meminta keberanian. Mereka berdoa, Tuhan berikanlah hamba-hambamu ini keberanian untuk memerintahkan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Respon mereka adalah berdoa, saudara. Sama seperti yang Miss Mary katakan tadi. When we work, we work. When we pray, God works. Ketika kita bekerja, ya kita bekerja. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan yang bekerja. Inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berikanlah, ulurkanlah, adakanlah. Ini yang mereka minta dari Tuhan. Ancaman menuntun mereka untuk berlutut. Threats lead to kneel. Ancaman seharusnya membawa kita pada lutut yang bertelut. Itulah mengapa kita perlu berdoa. Amin. Baik bagi kita untuk berdoa secara pribadi, tapi baik bagi kita untuk berdoa secara korporat. Dari cerita ini kita akan belajar bersama bagaimana kuasa Tuhan dicurahkan
ketika gereja sama-sama berdoa. Walaupun dalam ancaman. Ayat 31 berkata bahwa dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka berdoa, Roh Kudus memenuhi mereka. Sehingga mereka bisa memberitakan firman Allah dengan berani. Ancaman menuntun kita untuk berdoa. Dan ketika kita berdoa, kita dipenuhi. Katakan sama-sama dipenuhi. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ketika kita tidak berdoa, kita akan dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran akan masa depan saudara, akan masa depan anak-anak saudara, akan masa depan keluarga saudara, ataupun apapun yang saudara anggap paling berharga dalam hidup saudara. Itulah yang akan memenuhi saudara. Tetapi ketika kita berdoa, Roh Kuduslah yang akan memenuhi kita. Dan bonusnya saudara dikatakan ada keberanian. Ada keberanian untuk menghadapi setiap ancaman dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya, what is our threat? Apa ancaman yang paling berbahaya dalam hidup kekristenan kita hari-hari ini? Bahkan dari awal kekristenan. Yang pertama adalah dunia. Inilah ancaman kita, saudara. Satu Yohanes 2 ayat 16 berkata bahwa keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan diri, itulah yang ditawarkan oleh dunia. Keinginan mata, materialisme. Ketika keinginan lebih besar daripada kebutuhan. Penting bagi kita untuk memahami dan membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ketika kita ingin selalu memenuhi apa yang kita inginkan, itulah ancaman bagi kita. Karena firman Tuhan mengajar kita lewat doanya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Apa yang kita butuhkan, Allah akan menjawab apa yang kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan. Dan ketika kita dikuasai oleh keinginan kita, itulah ancaman. Karena fokus kita akan dipindahkan dari Tuhan kepada materi, kepada keinginan. Suka ini, kita suka ini. I want this, I want that, I want this, I want that. Itulah ancaman dalam kekristenan saat ini. Dunia. Yang kedua adalah keinginan daging. Kepuasan untuk memuaskan kelima panca indera kita. Yang secara berlebihan. Nonton itu normal. Tapi kita menonton dan terus menonton dan terus menonton. That's sin. Ancaman. Main game is good. Karena penelitian membuktikan bahwa ketika kita main game, ada satu hormon yang dilepaskan. Sehingga kita bisa rileks. Tapi kalau kita main game terus-menerus, setiap panjang waktu, kita akan melupakan kewajiban kita. That's threat, ancaman. Amen. Dan yang ketiga bagian dunia ini mengancam kita dengan keangkuhan hidup. Self-centered. Apa yang kita kejar? Pujian dari manusia, kalau kita jadi begini orang pasti lebih menghargai kita. Ketika itu yang kita buru dalam hidup kita. Ancaman sedang mengintai kita. Kita sedang dialih fokuskan dari mengejar Tuhan kepada mengejar pengakuan diri dari manusia.
Yang kedua adalah the flesh, daging kita. Kalau kita menulis bahwa roh penurut, tapi daging lemah. Ya, daging ini lemah. Manusia lama kita, manusia berdosa kita lemah. Tetapi ketika kita hidup oleh roh, kita akan menjadi penurut-penurut Allah. Amin. Dan yang ketiga, the devil. Setan dan kroni-kroninya. Jangan menunjuk teman saudara. Dia bukan setan. Dia bukan di mana. Dia telah ada sebelum dunia ini ada. Dia exist. Kita perlu waspada dengan hal ini. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Ya, ada ancaman. Itu nyata, saudara. Dunia ini dan segala keinginannya, manusia lama kita, kedagingan kita, maupun setan yang menawarkan atau membisikkan hal-hal dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu divine courage. Kita perlu keberanian ilahi yang disediakan oleh Roh Kudus. Yaitu Allah itu sendiri. Dan divine courage, keberanian ilahi yang kita belajar pagi hari ini, terjadi ketika apa, saudara? Kalau kita menulis, ketika mereka sedang berdoa. Keberanian ilahi tidak datang ketika kita berlatih. Tetapi keberanian ilahi datang ketika berdoa. Ketika mereka sedang berdoa, ketika gereja Tuhan berdoa, mereka penuh dengan Roh Kudus. Berdoa membuat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak ada cara lain, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian. Hanya dengan berdoa, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kuasa doa sungguh luar biasa. Ketika gereja mula-mula berdoa, menantikan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan. 3.000 orang bertobat. Ketika gereja berdoa, Roh Kudus memenuhi mereka. Dan saya percaya, ketika kita berdoa, sebagai gereja Tuhan, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pada akhirnya, ketika Roh Kudus memenuhi mereka, yang terjadi adalah mereka memperoleh keberanian, divine courage, keberanian ilahi. Untuk apa, saudara? Memberitakan firman Allah. Roh Kudus mengaruniakan kepada kita keberanian untuk hidup lebih dari biasanya. Untuk hidup beyond normal. Karena hidup beyond normal, lebih dari biasanya, adalah kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Karena kehidupan kita bukan tentang kita. Our story is God's glory. Cerita hidup tentang saudara dan saya di dunia ini bukan tentang kita, bukan tentang keluarga kita, bukan tentang usaha kita, bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi adalah cerita tentang kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. To live beyond normal, untuk hidup melampaui normal, adalah untuk hidup berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, mendengarkan suaranya, yang selalu ingin berbicara dalam hidup kita di setiap waktu, saudara. Karena saya percaya itulah hati Tuhan.
Tuhan selalu ingin berbicara kepada kita. Roh Kudusnya selalu ingin berbicara kepada kita. Tetapi masalahnya apakah kita mau diam, tenang, dan mendengarkan suara itu. Dan taat akan suara itu. Karena kehidupan yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang mendengarkan suara Roh Kudus. Dan kehidupan yang taat melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Saya percaya bahwa Roh Kudus rindu untuk berbicara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada masing-masing kita. Tapi maukah kita untuk diam, tenang, dan mendengarkan suara itu. Dan taat untuk hidup sesuai dengan perintah-perintahnya, arahannya. Nah, saya percaya divine courage, keberanian ilahi hanya datang dari Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur akan firman yang telah kami dengarkan bersama. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Dan Roh Kudus, kami percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang mengasihi kami. Pribadi yang rindu untuk terus berbicara dalam hidup kami. Pribadi yang rindu untuk dekat dengan kami di setiap waktu. Tuhan, doa kami pagi hari ini, ajar kami untuk tenang, ajar kami untuk diam di hadirat-Mu di tengah tantangan yang kami hadapi saat-saat ini, di tengah masalah yang kami hadapi saat-saat ini. Kami percaya bahwa Engkau peduli dengan kami. Dan pagi hari ini, kami mau berkomitmen untuk membuka ruang bagi Engkau berbicara lebih lagi di hati kami. Buka mata hati kami, Tuhan. Buka telinga rohani kami untuk mendengarkan suara-Mu. Karena kami tahu itulah kekuatan kami. Kekuatan untuk menjalani hidup ini. Karena kekuatan kami hanya datang daripada Engkau. Engkaulah pribadi yang mengasihi kami. Pribadi yang mencintai kami. Roh Kudus, biar Engkau yang memeteraikan firman ini. Bahkan waktu-waktu ini, biar Engkau melayani hati kami. Berbicaralah. Karena kami siap untuk mendengar. Dan bukan hanya ini saja, Tuhan. Bukan hanya hari ini saja, Tuhan. Tapi biar sepanjang hidup kami, kami mau menyendengkan telinga kami kepada suara-Mu. Suara-Mu yang lembut, yang akan menuntun kami dari satu kemenangan kepada kemenangan. Suara yang lembut, yang memberikan kami keberanian. Keberanian untuk menghadapi
menghadapi setiap tantangan yang kami hadapi saat-saat ini. Bahkan keberanian dan belas kasihan untuk menceritakan tentang apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami bagi orang lain. Terima kasih Roh Kudus. Biar Kau terus bekerja, terus berbicara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri, kita menyembah Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu,
Kami percaya Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Roh Kudus yang menjamah, memberikan kami keberanian untuk menjadi pemenang dalam kehidupan Tuhan. Terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Katakan kelepasan. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang menolong, menjaga, dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang Engkau kerjakan atas kehidupan kami ini. Sehingga oleh Roh-Mu yang menuntun, memimpin kami bisa masuk dan berada di dalam rencana Engkau ya Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu. Firman-Mu mengarahkan dan menguatkan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyatakan kuasa kebesaran Engkau di tengah-tengah dunia yang kami hidupi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menjaga, memberkati akan kehidupan kami. Dan Engkau yang memberi kami kekuatan untuk kami memperoleh setiap janji Engkau yang Engkau janjikan atas kehidupan kami ini. Pada waktu kami bekerja, Engkau yang membuat kami berhasil Tuhan. Dan kami pada waktu kami studi Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat sehingga kami dapat berhasil di dalam setiap pelajaran yang kami ikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah Tuhan keluarga kami. Apapun yang kami ingin buat, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan, bahkan Engkau memberikan iman yang kuat, sehingga apa yang kami rindukan di dalam keluarga kami ini bisa terjadi. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami pulang dan kami percaya Engkau Allah Immanuel beserta kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus menjaga, melindungi kami. Dan kami tiba di rumah kami, dimanapun tujuan kami, itu dengan damai sukacita Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin.